Oke, kita lanjut ya. Image path OS. Oke, nah setelah kita dapatkan filenya, terus kita deteksi deh. Ya, feature, karena fungsi kita mengembalikan dua ya, mengembalikan dua, ini ada dua ya, sama image-nya dikembalikan. Nah, kita detect feature, kemudian image path. Oke, dah. Berarti kita coba gambar ya. Setelah kita deteksi feature-nya, kita coba gambar kotaknya. Feature type, sebentar. Feature type, xy, ya, in features. Ya, ini kita mau gambar kotak ya. Menggambar kotak pada feature yang terdeteksi. Oke, sama seperti kemarin langkahnya. Cuma sekarang feature kita lebih dari satu, ada wajah, ada mata, ada senyuman. Di sini kita baca ya. Tadi kita sudah append-appendnya tuh berdasarkan ada mata, ya, ada eye, ada smile, Terus di sini kita cek dulu ya. Karena warnanya nanti kita akan berbeda, kita akan bedakan warnanya. If feature type sama dengan face, oke, kita gunakan warna biru ya. Color sama dengan 255, ini biru ya. No, biru. Else if feature type sama dengan A. Nah, kalau A kita gunakan warna yang berbeda ya. Misalkan saja adalah green ya. Green itu berarti 0, di sininya 255. Warna green. Satu, kita copy lagi ya. Kita copy lagi. Nah, ini kalau smile. Nah, kalau smile kita gunakan warna merah. Ya, 255. Warna red, ini warna blue. Ya, nah. Kalau sudah siap, sekarang kita draw rectangle-nya. Ya, cp2.rectangle. cp2.rectangle image cp2.color cp2. Salah. Image x, y koordinat sekarang. X, y x plus y, y plus a, terus colornya. Ini warnanya. Nah, di sini kita bisa tekan 4 ya. 4 itu ketebalan, thickness ya. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Sesuai apa namanya? Sesuai selera, sesuai kebutuhan. Setelah itu kita gambar si image-nya. AX im show cp2.cpt color image cp2.color bgr to rgb bgr to rgb. Terus bisa kasih title-nya AX.set title.
sama dengan JPEG file. Ini title ya. Terus aksisnya kita off-kan saja seperti kemarin. Oke. Ya, selanjutnya tinggal pakai title. Terus PLP show. Oke, bisa saya. Lalu udah coba dijalankan. Tadi saya sempat mati, sepertinya connecting lagi. Kenapa error? Invalid syntax. If feature trap. Oh, kalau di Python sama dengan 1 ya. Kalau di JavaScript 3. Saya jalankan dari atas ya. Oke, sudah berhasil ya. Sedang loading. Tunggu loading, tunggu loading. Oke, sampai mana ngetiknya? Batas sampai mana? Udah di LT type layar di bawah. Baiklah, oke. Hasilnya seperti ini nih. Kalau sudah ya. Jadi ada wajah, terus matanya terdeteksi, nah mulutnya warna kuning. Tapi tetap saja terkadang mulut dideteksi mata karena memang mirip-mirip ya. Tapi so far dia sudah membagus ya, membaik karena tidak akan terdeteksi di luar area ya. Dia hanya akan mendeteksi di dalam wajah, mata, dan apa namanya? Belum ya, masih loading ya. Matanya sudah terdeteksi. Agak lambat ya.
Oke, kalau lambat coba kita disconnect dulu. Itu connect lagi. Sudah connect, kita ulang. Kita lanjut. Oke, sekarang kita jalankan yang paling bawah. Oke, seperti ini ya. Oh, hasilnya kurang bagus. Sebentar, sebentar. Hasilnya kurang bagus ya. Kadang ada yang di luar ya. Yang lain ada error nggak? Sebentar, saya cek ya kenapa Masih ada yang di loading. luar. Masih loading ya. Oke, kenapa masih ada yang di luar wajah? X, Y, Y. X plus Y. Oke. X plus H, Y, Y plus H. X plus Y. 10 buat 2. Nih, pernah 5. 10,1. 7. Ini something wrong nih. Ada error nggak? Eh, ada Di mana? Errornya yang mana? Ya juga Pak ada. yang Coba sintaks. sintak error. Coba di WA aja di WA. Ya, Pak. Oh, agree. Smile, smile. X plus X, X. Picture. Smile, smile. Oke. Itu Pak. Ya, sebentar. Oh, itu. Ini tadi itu yang kalau yang itu ininya sama dengannya 2. Tadi saya ganti tadi. Oke Pak. Sama dengan semua ya. Ada kan ada 3 tuh. Kanan mana errornya apa? Ya, Masih sama Pak. eh, masih sama apanya? Eh, udah diganti sama dengannya ada dua. Karena ada 3 nih. Yang ini, sama yang ini. Udah diganti semua. Udah Coba sama errornya apa? sama di situ juga. Tulisannya sama tapi ya akhirnya dua. Coba di errornya dilihat
apa chat Bentar. apa output errornya dicek coba. Saya lihat. Apa is ini? Apa is error? Oke. Ini namanya itu. Oh, Faiz kemungkinan ya. Kan error di sini kan ya. Error di sini, tapi sebenarnya errornya tuh di sini. Nih, di bagian fungsi ini, di bagian atas nih. Itu tidak ada image-nya, koma image-nya. Oh, oke Pak, oke Pak. Terus, oh, ini picture. Itu ini, kata ya, sebentar. Ini ada komanya di sini nih. Bisa. Di sini ada koma kan? Di sebelum sama dengan. Harusnya tidak ada koma. Oh iya, Pak. Oke, yang lain masih ada yang error? Nah, masih Pak, kayak ini image pad yang ke Image atas page, deh. Kurang image page. tanda petik. Itu apa ya? Yang mana Pak? Yang ini ya? Dev, dev detect feature. Ada, oh ini nih, yang ini. Ini kenapa? Dev detect udah bener sih. Oh, titik dua ya. Titik Iya, dua. ada titik lain. Napis, sampai mana Napis? Bagian JPG file, Pak. JPG file yang mana ya? Oh, yang bawah ya. Oke, oke. Saya lihat, dilanjut dulu. Pak, saya masih error, Pak. Yang ini tapi yang beda. Apa tuh? Di Sebentar. screenshot. Oke. Pix is not defined. Pix ya. Kamu tulis Pix ya. Itu di line berapa tuh? Ini kodenya aja coba. Kodenya yang di... sebentar. Pix ya. Pix, sebentar. Oh, itu bukan Pix. Pig nih. Oh, saya juga Pix ya. Ini Oke. maksudnya... Iya sebentar. Ini bukan Pix. Ini harus Pix. Tapi kenapa nggak error ya? Oh, Sebentar. Pix. pakai pakai koma ya? Iya pakai koma. Pakai koma. Oke, Pak. Cuma harusnya... Ini bukan Pix ini. Harusnya Pix. Sebentar ini dipakainya ya. Kak, itu Ini sama harusnya dengannya Pix. 3 ya? Sama dengan 2. Oh 2. Nah, 2. Kalau 3 error. Tadi sempat saya tulis 3. Cuma masih belum presisi ini. Sedang saya cek nih. Pak, saya error Pak. Errornya di mana? Di yang Terus lain berapa? saya kirim dulu ya Pak. Dikirim boleh. Object is ini
kamu ini apa Pak Is, ini kurang ininya kurang image nih. Coba cari detik picture itu kan ada dua tuh, picture, image. Oh, oke Pak. Mm. Pak, saya masih error juga, Pak. Tapi beda Oke, lagi. oke, kirim aja. Eh, Kirim pesan errornya aja deh, yang bagian bawah. ya, Pak. Join argument must be string. Oke, kamu salah. Kalahnya di sini. Yuk, baik. Apa bedanya? Oh, Yang bawah itu, pakai S. yang bawah nggak pakai S. Oke, Pak. Ya, kamu pakai S. Terus ada lagi? Yang masih Saya error? masih error. Bentar ya, gini deh. Boleh, Pak. Boleh dikirim kalau itu. Kalau misalkan ada error. Ah, Oke. Kita lihat. Elip picture. Oh, ini masnya agak maju nih. Di bagian sini maju kan? Sejajar sama color kan? Sejajar sama color. oh iya. Ini Ah. harus harus sejajarnya sama if dia, sama if yang atas. Oh, Itu oh ngaruh ya. di Python ngaruh, Oh, dia dipaksa harus rapi codingnya. oh, Kalau di bahasa lain JavaScript, oh. PHP itu nggak ngaruh, cuma di Python ngaruh. Jadi memang Python itu codingnya dia dipaksa rapi. Jadi kalau Pak, ini saya masih error lagi, Pak. ya boleh kirim. Name picture is not defined. Picture is not defined. Ini ada dua ya picture. Ini ada dua line errornya patah. Eh, kayaknya, Pak. Di line 9. Oke, kita kata sebenarnya. Berarti kamu nggak ada ini ya? Di line ini belum ada ya? Ada, Pak. Coba lihat. Eh, Oh, sebentar. Picture, image, picture. Iya, kamu nggak ada kalau not defined itu. tapi saya udah nulis, Pak, yang itu, Pak. Yang Udah itu. nulis ya? Oke, sebentar. Ini picture. Pictures. Oh iya, kamu kurang S itu, patah. Retur. Oh, iya. Kurang S. Ada lagi yang masih error? Gini sekarang, bentar ya. Boleh, silakan. Return outside function. Return outside. Nah, itu masalah tab lagi tadi. Kita lihat Oh, di sini ya, return itu kan pasti oh, masnya ini sejajar sama yang por atas kan? Ya. oh, Nah, keluarin dikit, geser ke kiri dikit. iya, iya, iya. Oke, coba. Napis gimana Napis? Sukses nggak? Hyper. Ada yang error, Pak. Lagi dibenerin. Wih, bisa berdiri sendiri. Iya, ada yang salah ketik tadi. Oh, oke. Kalau nampelin Pak, nomor baris di mana sih? Kok saya nggak ada nomor barisnya? Nomor Dia bilang baris baris di 51. sini
Di sini nggak ada sih. Nggak ada Di ya? sini nggak Oh ada. ya. Sebentar, bisa nggak ya? Saya tampilkan nomor baris. Sebentar. Coba saya cek ininya dulu ya. Editor. Ini Pak ada di show line number ini. Oh, Di terus? bagian tools, setting, terus editor. Nah, Salah lagi. show line numbers. Oke. Kak, coba kak yang codingan yang deteksi wajah. Deteksi wajah. Oke, ini lebar besar. Yang atasnya, oh yang itu. Atas ya. Oh itu N-nya gede ya, yang min neighbor. Oh. Ya, besar. Main neighbor besar. Pak, coba kalau Yo, dengan yang ini Pak, yang ada yang for AX JP JPEG file di bawah. Ya Pak, oh di ya, situ. oke. Bentar. Pak, saya masih error Pak. Boleh, kirim lagi. Yang lain kalau error bilang aja ya. Too many values to unpack. Oke, too many values to unpack. Oh, ini patah kurang ini nih. Di line ini nih 39 kurang image di sini. Oke Pak. Oke. Terus yang lain masih ada error? Pak, Masih, Pak. Hmm? Yang mana? Kirim aja kalau error. saya errornya sama kayak Fata, Tapi udah ditambahin image, tapi kok tetap error ya? coba lihat errornya sama atau beda. Sama di kayak Fata juga. Ini yang too many values to unpack. Kalau saya bukan itu, kalau saya di sini Berarti beda. detect feature is not defined. The texture is not defined. Oke, kamu berarti di sini kurang S di atasnya ini. Oh, oke Pak. Oke, yang lain? Itu gimana? Oke,
Oke, kita lihat lagi. Number of row must be positive, not null. Oke. And columns sama dengan columns. And row len JPEG kolom min 1. Number of rows. Ini kayaknya JPEG spiral. Belum itu ya. Saya kan kemarin nggak ikut. Saya baru loading. Ada yang harus masih di loading ya. Yang atas udah diketik belum, Pak? Yang di sini nih. Yang apa namanya? Ini udah ya, setup ini. Udah pakai file yang kemarin saya upload sih. Oh, kalau enggak ini dijalanin dulu. Ah, Terus yang get down juga dijalanin. Sama dan extract file di running. Jadi 3 ini harus di running nih. Ini sama ini sama extract itu harus di running. Ini sepertinya filenya kosong dia. Nah, 3 itu di running, setelah itu baru running lagi yang bawah. Yang harus di running itu adalah import, terus download, terus extract file. Nah, 3 itu harus di running. Ya, tinggal diklik saja bagian kirinya. Nah, setelah itu baru dijalanin lagi, di running lagi yang kode terakhir tadi. Yang lain gimana, Hanan? Hanan belum ada errornya dari tadi. Pak, kelebihan Python apa sih Pak? Kok kayak harus rapi gitu kan ya, susah ya? Kalau pakai Eh, JavaScript atau apa? Atau bisa kolaborasi atau gitu? jadi memang Python itu kalau buat belajar itu awal-awal bagus kan, karena biasanya kalau programmer pemula biasanya codingnya berantakan tuh, acak-adut. Ada yang Hmm. setelah apa namanya, setelah begini Hmm. terus ininya rata gitu kan. Hmm. Kan jadi nggak Hmm. jadi sulit dibaca kan? Jadi sulit Hmm. dibaca. Nah, Python itu menerapkan coding dari awal itu harus bagus. Jadi dia tidak menggunakan kurung kurawal sebagai blok, ya. Dia nggak pakai kurung kurawal untuk blok, tapi blok itu ditandakan dengan indentation. Jadi kalau misalkan satu blok, Hmm. artinya kalau ini misalkan indentasinya di sini, berarti blok di bawahnya itu harus di sini, ya, harus maju. Terus penanda penanda apa namanya, penanda dia sudah berakhir blok, berarti kode setelahnya itu sudah nggak masuk lagi, tapi mundur ke belakang ini. Nah, ini kode selanjutnya itu dari sini. Jadi memang unik Python. Cuma Python doang yang menggunakan blok itu tidak menggunakan kurung kurawal, dia menggunakan indentation. Dan efeknya codingnya harus rapi, efeknya itu. Hmm. Itu sebenarnya preferensi yang bikin aja sih waktu awal itu. Hmm. Saya nggak mau kalau penggunaan kurung kurawal kan hampir semua bahasa pemrograman tuh pakai kurung kurawal kan, karena mengadopsi style dari C ya, C dan C++. Nah, itu hampir semua bahasa itu hampir 90% menggunakan kurung kurawal karena ya memang mengadopsi C gitu kan. Nah, Python itu agak breakthrough ya, agak apa namanya, agak nggak mau ngikutin C. Nah, dia pakainya indentation. Tapi efeknya kodenya jadi rapi. Itu aja bedanya. Ya, kalau yang lain bloknya itu menggunakan kurung kurawal, kalau yang si Python menggunakan indentation. Tapi jadi rapi nanti kodenya. Jadi terpaksa, terutama indentasinya ya. Jadi harus, biasanya programmer pemula itu nggak terlalu memperhatikan apa namanya, indentasi itu. Itu preferensi yang bikin aja sih. Ya kita Iya, ikut iya. aja. Dia sudah bikin seperti Apa itu. dia, saya pikir karena Google cari patennya dia, terus harus Nah, unik atau sama bisa kolaborasi. Ini nggak bisa kolaborasi gitu ya, bikin coding bareng kalau gitu, nggak bisa ya? coding bareng di satu halaman ini atau gimana? Nggak bisa ya? Kalau collab nggak bisa, collab Oh, itu nggak nggak bisa. bisa. Ini di collab itu cuma ini aja Pak, salah satu tool aja untuk coding Python. Tapi Oh, nanti di oh, production itu
Itu Oh. pakainya biasanya normal pakai Visual Studio Code atau pakai yang bagus lagi pakainya namanya PyCharm. Ini yang punya punya apa namanya punya JetBrains ya. JetBrains ini terkenal dengan produsen apa namanya IDE yang paling paling bagus namanya PyCharm. Nah, ini seperti ini. Ini juga sama dia tetap aja pakai apa namanya indentation. Nah, Hmm. collab ini sebenarnya untuk kita belajar aja. Biasanya Iya. data scientist biar cepat dia nggak harus install Python, itu langsung Oh. pakai namanya collab. Oh, iya. Tapi nanti di production pakainya ya either PyCharm atau menggunakan Visual Studio Code. Ya, Jadi kalau saya pakai Visual Studio terus diupload gitu bisa gitu ya? Kalau Visual enggak ya? Studio diupload kemana? Ke sini. Nggak bisa ya? Eh, Lain jurusan ya? bisa, cuma yang bentuknya notebook ya. Pakai namanya Oh. Jupyter Notebook. Ini kan collab itu based on Jupyter Notebook ya. Kalau nanti .py nggak bisa masuk ke collab. Dia nggak bisa masuk ke collab ya. Karena dia based on notebook. Nah, kalau mau tahu lebih tentang Jupyter Iya. Notebook ini. Nah, ini bisa diinstal di lokal kalau Jupyter Notebook ini. Ya, mirip-mirip collab, cuma collab jauh lebih bagus dibanding. Kalau ini kan open source ya, community version ya. Tapi kalau yang si collab ini punyanya Google. Tapi ya based on Python juga. Yang lain masih ada error kah? Kak, error Kirim. Kak. Oke, kita lihat. Too many values. Ini yang tadi ya? Ini udah ya? Ini tadi udah ya? Oke, next. Str object has no attribute anyways. Bukan anyways, napis end with. Nih, lihat ya. Nih, ends with, bukan anyways. Kalau yang udah nggak error, coba dijalanin. Masih ini Hasilnya Kak. masih error. Masih apa? Iya. Coba masih errornya sama nggak? Saya tidak bisa, Pak. Oke, sudah bisa. Hasilnya seperti apa? Coba di screenshot hasilnya. Seperti ini nggak? Ini Bentar, salah Pak. nih, harusnya nggak seperti ini. Saya lagi cek errornya di mana. Udah Enggak, Nafis? beda saya error. Sama Coba. Kak. Errornya masih sama. Iya, sama. Ininya udah diganti. Ends with. And sweet udah. Coba dijalanin lagi. Hasilnya harusnya errornya beda. Beda Kak, beda. Udah Ah, ganti beda kan? ke fixed axis. Ah, ini sih patah bener nih. Dia apa namanya? Di dalam apa namanya? Di dalam wajah. Tapi kenapa saya salah? Coba dikirim Nafis. Yang benar tuh seperti patah ya. Jadi dia deteksi wajah, kemudian deteksi mata sama semu senyumnya itu di dalam wajah, dibatasi di dalam wajah. Makanya sudah tidak dijumpai yang di luar-luar itu, tidak dijumpai deteksi yang di luar. Mana Nafis belum kirim? Udah Kak. Oke. Ah, ini errornya apa ya? Oh, ini Pixus. Kamu Pixas kok Pixus. Pixus, kamu tulisnya Pixus. Harusnya Pixize. Terus kamu masih ada error nih, banyak tuh yang kuning-kuning tuh error tuh. Detect feature juga belum ada, kamu belum define detect feature. Ini feature ini kita Ansip. jalanin. Anjibnya, kenapa? Dari tadi belum selesai ya? Emang Ah, lambat ya? kalau nggak selesai itu sepertinya stuck deh. Ini aja Pak, di Belum. disconnect, delete runtime, Disconnect yang di mananya di di run, atas nih. Runtime. kan ada menu runtime, terus disconnect and Ya. delete runtime.
disconnect and delete runtime. Terus yes gitu Dah. ya. Yes. Terus Setelah ulang itu lagi jalanin ulang. Dari yang ini jalanin lagi. dari atas lagi. Enggak. Iya, yang tiga Oh, tadi. Yang cp, oh, yang import, terus get down, sama yang extract. iya, iya. Itu kalau yang nggak selesai-selesai, sepertinya dapat dapat note-nya yang jelek. Jadi kalau kita interrupt, kalau kita disconnect, nanti restart lagi dia nanti pindah. Jadi memang cloud cloud apa cloud computing. Oh, iya. Masih error kak. Error, Ya, yang tadi kirim lagi, kirim lagi. Errornya yang mana? masih sama kayak yang tadi. Ini udah diganti pick size, Udah, udah. Berarti udah. errornya beda sekarang. Errornya yang di bawah sini, napis yang di bawah, yang ada merah-merah di bawah sini. Di outputnya lihat. Ada nggak? Biasanya kan kalau error, oke. Nah, oke, ini yang dimaksud. Number must be positive. Number of rows must be positive. Ini sama kayak Mas Lutfi yang tadi. Kamu jalanin, udah jalanin ini belum? Udah jalanin yang atas belum? Habis yang download sama yang ekstra. Udah tadi. Udah, coba ke directory sini. Ada nggak filenya? Data. Di sini ada nggak? Di mana tuh? Di folder sini. Ini. Nih. Ada nggak? Terus data. Ada kak. Ada. Masker. Ada masker. Ada semuanya ya? Iya Oke, ada. sekarang saya lihat. Lewat sini, bisa berarti di belakang gereja ini. Udah jalan. Sebentar ya. Number of must be positive, not null. Kenapa number? Kenapa number of rows-nya? Coba ini napis. Mana ya? Coba saya lihat ini napis line 42 ini. Coba lihat kayak gimana ngetiknya. Yang 42. Heeh. Oke, ini ada ya. Ini kamu salah nih. Ini kamu pakai koma nih. Si backnya itu. Mana kak? Titiknya pakai koma. Yang PG. Nih yang Oh line itu 42. titik. Iya titik. Mas Fahmi juga nanti mungkin pakai koma ini. Oke, jalanin lagi. Masih error kak. Errornya beda kan tapi ya sih. Beda. Ini enggak. Ntar saya kirim. The tag picture is not defined. Oke, habis. Coba ke atas. Di bagian apa namanya? Di bagian sini di line 8 itu kamu pakai S nggak tuh detect pictures? Pakai S nggak di situ?
Nggak pakai kan kamu ya? Gimana? Jalanin lagi, bisa nggak? Nafis? Kalau yang sudah bisa, itu nanti Lagi nyari. hasilnya ya di sini di atas, detect pictures di awal-awalnya. Itu nanti seperti patah. Pak Is sudah bisa belum ya? Udah Pak, udah aman aman. Aman ya. Saya salah nulis, ada yang salah nulis. Because that window, ya. Oke, coba Mas Fahmi, coba bagian ininya saya lihat Pak Mas Fahmi. Yang Bagian di mana? ini yang lain 42 nih, Aku ya. yang JPEG files. Kemungkinan ada salah di sininya. App, was list there, datapad, if and switch. Benar ya. Coba lihat. Mm-mm. Itu Mm-mm. kutipnya, Mm-mm. kurungnya ada di dalam kutip tuh. Oh iya, JPEG itu ya. Itu kurung yang di dalam apa sih? Oke, setelah itu Yang jangan setelah coba. JPEG itu ya. Iya, itu nggak ada kurung di dalam kutip. Oh iya. Udah keluar Habis gridnya tapi ada ini kosong. kayak gini lagi. Heeh. Errornya Kayak teman-teman ya. ada pesan error Ini. nggak? Oke, Hmm. oke. Itu yang atasnya. Coba lihat ke sini yang atas. Itu yang bagian paste ya. Oke. Di bagian sini nih, di line 21 coba lihat di line 21 ini ada kurung di sini. Mm-mm. Kurung satu. Itu kan cuma satu ya. Mm-mm. Harusnya kurungnya Oh. tambah satu. Terus yang di sini di ujung tambah satu lagi. Ya cuman. Oh gitu. Yes. Nggak ada motor masa bisa naik mobil. Jadi tiga di belakang ya. Gimana Nafis? Gimana Nafis? Sudah oke belum? Ayo harus selesai nih. Lagi nyari Kak. Lagi nyari yang mana? Yang mana Itu yang yang dicari? feature itu. Ini nih ada di sini di atas 8 detect pictures. Coba lihat di line 8 di bagian Itu atas nih lihat bagian. lainnya gimana? Tadi coba kamu pilih tools, pilih setting, pilih menu tools, terus setting, terus pilih editor. Ya, ini ada Editor. banyak, ada editor, terus show line number, Oh, show line number.
Terus yang bawah dicentang juga untuk apa namanya? Untuk cek indentation-nya, tabnya. Setelah itu save. Nah, nanti Save. muncul. Nah, nah, kamu cek nih yang lain apa nih? Kalau lainnya sama kayak saya, tapi kadang beda kan enternya kelebihan, lainnya jadi beda. Ketemu belum detect picture ini? Belum. Belum juga. Saya kirim aja deh. Iya. Kodenya saya kirim ya, dicobain hasilnya. Coba kirim punya patah hasil aja deh. Punya patah tadi hasilnya bagus. Punya saya hasilnya nggak pas nih. Ntar harus dicek ulang. Coba patah kirim ke WA kodenya. Berapa? Itu Nafis, coba dicek. Ospi. Default, 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 default. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Tadi saya copy dari kode yang sebelumnya. Coba Nafis, sudah pakai kode atau harusnya sudah bisa ya. Sudah Kak. Sudah muncul? Dah. Oke. Oke, sudah ya. Ini sebenarnya masih ada beberapa kode lagi, cuma mungkin biar cepat saya coba kopikan ya. Nanti teman-teman di apa namanya, di langsung di paste saja ya, sambil kita nanti bahas sedikit kodenya. Oke, bikin teks baru ya. Terus di bagian sini ketik eksperimen pada parameter scale picture dan min neighbor. Oke. Terus bikin kode di bawahnya. Nah, kalau teman-teman lihat, oke, bikin kode dulu di bawahnya. Oke, kalau kalian lihat di bagian detect multiscale seperti ini ya. Nah, fungsi ini detect multiscale itu menerima 3 parameter ya. Parameter pertama adalah image ya, adalah image yang mau kita deteksi. Nah, biasanya image ini adalah yang gray ya. Kalau yang color juga sebenarnya bisa, cuma agar lebih ringan kita pakai yang gray karena yang color sama yang gray dari sisi bentuk sama kan ya, cuma beda warna saja. Kemudian ada scale picture. Ya, ada scale picture. Yang kedua, yang ketiga adalah min neighbor. Kalau kita lihat di sini, ketika deteksi face mendeteksi wajah, kita pakai scale picture-nya itu 1,1 ya. Nah, ketika deteksi mata, kita pakai 1,1 juga. Nah, ketika mendeteksi senyum, kita pakai scale factor 1,7. Kemudian min neighbor-nya di wajah itu 5, min neighbor pada mata itu 10, min neighbor pada itu pada smile itulah 22. Nah, ini disebut dengan parameter. Nah, dalam di production itu kita harus cari tahu mana kombinasi parameter yang menghasilkan hasil yang paling baik ya. Nah, konsep ini disebut dengan hyperparameter tuning ya. Mencari karena kan kombinasi bisa banyak nih. Bisa 0,1, 0,2, 1,1. Nah, ada 2 parameter di sini.
Pasti ada parameter yang lain, cuma yang paling banyak digunakan itu dua parameter ini. Nah, gimana sih supaya nyari tahu mana kombinasi kombinasi parameter yang paling baik. Nah, di sini kita coba eksperimen sederhana ya. Nantinya kalau di research itu eksperimennya bisa memakan waktu berbulan-bulan karena jumlah parameter yang harus diuji itu sangat banyak gitu. Jadi sangat memakan waktu. Sekarang kita bikin eksperimennya yang versi sederhana ya. Oke, mungkin di copy saja ya, karena kalau diketik nanti nggak kurang. Oke, saya kopikan ke WA ya. Mana WA-nya? Oke, WA-nya. Oke. Sudah kayak paste, coba di copy, kemudian masukkan ke kode yang di bawah sini. Nah, di sini kita untuk hyperparameter tuning, untuk eksperimen parameternya, itu kita gunakan satu data contoh saja ya, yang plural 3. Plural 3 itu yang mana ya? Yang ini ya, yang bagian orang lagi kursus ya. Oke, setelah itu coba dijalankan. Oke. Ini sudah saya print untuk scale factor 1,05, terus min neighbor-nya 3, terus scale factor 1,05, min neighbor-nya 5. Jadi berubah ya. Min neighbor-nya 7 dinaikkan. Terus scale factor 1,1, min neighbor-nya kita naikkan jadi 3, terus 5, terus 7. Kira-kira ada perubahan gitu. Kira-kira yang kombinasi yang paling bagus, yang paling banyak dia mendeteksi wajah, dan paling akurat, kira-kira scale factor-nya berapa nih? Scale factor 1,1 ya, scale factor 1,1 nih. Terus min neighbor-nya pakai yang mana? Pakai yang paling banyak itu ya 5 ya. Jadi memang untuk wajah ya, tergantung fotonya sih nanti ya, tergantung fotonya. Nanti berbeda foto, hasilnya berbeda-beda. Jadi kita pakai yang common, yang 1,1 sama min neighbor-nya itu 5. Yang lain muncul nggak? Muncul. Muncul ya. Oke, ini apa Muncul, namanya? Pak. Cara tuning nanti, tuning ketika fotonya beda. Coba diganti foto yang lain, mungkin nanti hasilnya berbeda ya. Bisa jadi hasilnya berbeda. Oke, satu materi lagi kita coba deteksi menggunakan yang machine learning ya. Oke, ini juga nanti di copy saja karena codingnya lumayan. Bikin satu lagi di sini. Bikin satu teks di bawahnya. Kita mendeteksi wajah. Deteksi wajah menggunakan metode HOK ya, plus SPM. Nah, HOK itu histogram, G-nya saya lupa. Tapi kalau SPM itu support vector machine. Support vector machine. Ini termasuk machine learning klasik yang cukup fundamental ya. Di develop di IBM, pertama kali di IBM. Oke, setelah itu tambahkan kode ya. Tambahkan kode. Setelah itu masukkan kode. Oke. Saya copy kan kodenya ke WA. Oke, silakan di copy. Kalau cara ngetik mau nulis kode di WA pakai itu ya, pakai tanda petik ya, tanda petik yang di kiri satu. Kalau satu kode tinggal satu kode kata petik. Ini satu kode. Kalau blok kode pakai petiknya 3, 1 2 3. Ini kode 3.
Nah, seperti ini. Pakai tanda kutip tiga. That's a screenshot aja. Nah, seperti itu. Ketiknya 3. Kalau mau bikin kodenya banyak. Oke, setelah itu jalankan, kita lihat. Ya, ini cuma kelemahannya untuk yang machine learning HOG sama SVM dia cuma bisa wajah ya. Dia nggak bisa mata dan senyum. Nah, terlihat yang masker dia bisa deteksi ya. Memang beda-beda ya. Memang apa namanya? Beda-beda, masing-masing punya kelebihannya ya. Sudah muncul belum? Oke, ini dia muncul. Mana yang masker tadi? Oh, yang masker bisa dideteksi ya. Tapi yang ini malah nggak bisa dideteksi. Masing-masing ada kelemahan, ada kelebihan. Tapi yang jelas umumnya itu yang metode machine learning itu lebih bagus. Tapi dengan syarat data foto yang dia di training menggunakan data tersebut itu biasanya lebih bagus. Nah, mungkin foto-foto ini dia tidak kenal nih ya. Foto bisa jadi dia di training ke orang-orang dewasa gitu kan. Makanya ketika di anak-anak yang seperti ini itu dia tidak kenal. Nah, ini ada anak kecil kena juga sih tapi ya. Jadi nanti tergantung database yang digunakan untuk training dia. Jadi memang untuk machine learning sangat tergantung dengan data. Makanya machine learning yang model apa zaman-zaman sekarang itu sangat sangat besar ya. Makanya disebut large language model karena modelnya itu besar dan dia di-training dengan puluhan juta image. Jadi hampir seluruh image dia bisa mengenal gitu ya. Makanya dia bisa mengenerate apa saja. Ketika kita masukkan kata generate pilot atau dia pernah tahu gitu, dia tahu pilot itu seperti apa dan mampu mengenerate. Karena dia dilatih dengan data yang sangat besar. Dan model seperti itu butuh GPU yang sangat besar. Jadi OpenAI itu GPU-nya sangat banyak. Cost per jamnya itu bisa $200.000 untuk running GPU-nya ya. Bisa $200.000 per jamnya. Makanya kalau gratis terus dia bisa ya masih ada dana sih dari Microsoft ya. Mungkin bisa ya nggak tahu sampai kapan karena memang cost-nya sangat besar untuk large language model itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Ada yang mau ditanya? Untuk yang Untuk yang speech to text sebenarnya sudah ada materinya. Mungkin nanti saya share aja ya karena nggak keburu. Mungkin ada satu lagi nih, kita deteksi wajah pada video, tapi nanti teman-teman bisa ketik aja. Bikin satu teks lagi ya. Satu teks lagi 3 kasih nomor 4 deteksi wajah pada video ya. Terus bikin kode. Nah, kodenya ini kita install dulu Python OpenCV2 yang versi yang versi headless ya. Pip install OpenCV headless diinstal dulu. Ini saya kopikan ke sini. Install dulu. Setelah itu baru kita ketik yang bawah. Tapi kita nggak ketik ya karena banyak kodenya. Nanti yang tertarik video itu sebenarnya ya dia susunan dari frame-frame image ya. Jadi image kalau misalkan video bisa bergerak itu sebenarnya kayak seperti kartun zaman dulu ya. Terdiri dari banyak image-image. Nah, untuk mendeteksi wajah pada video ya kita split dulu video tersebut menjadi frame. Nah, kita detek per frame. Jadi memang tidak ada cara lain selain kita mendetek per image yang ada di dalam video tersebut. Jadi langkah pertama videonya kita split menjadi beberapa image ya, biasanya ratusan sih image-nya untuk satu video yang pendek. Nah, terus kita deteksi masing-masing image ini. Nanti setelah kita deteksi kita buat kotak, kita balikan lagi menjadi video. Jadi nanti setiap frame-nya sudah ada gambar kotak ya untuk wajahnya itu. Nah, untuk kodenya bikin lagi di bawah ya, walaupun ini masih loading ya.
nggak apa-apa kita bikin di bawah sini. Terus ini kodenya. Ya. Ini ada kodenya nih. Nah, kodenya ini sebenarnya ada show videonya, tapi bagusnya nanti output videonya di play di lokal saja. Oke, itu kodenya ya. Oke, ini lambat sekali ya. Download headless-nya. Kalau sudah nanti dijalankan, nanti dia akan muncul setelah dijalankan nanti videonya ada di halaman sini, namanya output with basis. Setelah itu teman-teman bisa download ya, klik kanan, download. Nah, play-nya di lokal saja, play-nya di laptop masing-masing. Konsepnya mirip sebenarnya, kita deteksi satu gambar, cuma nanti cara memecah videonya aja yang agak berbeda. Nah, ini contohnya ya. Ini kita capture video. Nah, videonya itu kita ambil per frame ya, per frame. Setiap frame kita ambil, setelah itu kita convert jadi grayscale. Setelah itu kita detect dengan menggunakan yang tadi, sama ya, paste-nya. Setelah itu kita draw rectangle. Setelah itu kita kita kembalikan lagi menjadi video. Jadi secara konsep sama saja deteksinya, cuma bedanya bendanya yang beda objeknya. Oke, dicoba silakan. Ini ada error ya, udah nggak apa-apa, biarkan error. Setelah itu kita jalankan. Nanti outputnya seperti ini ya, nggak apa-apa, biarkan saja. Nanti setelah di running yang ini, itu nggak ada output ya, karena outputnya memang tidak di output. Nah, kita sudah menulis. Dan nanti videonya ada di sebelah sini. Nah, output with basis. Setelah itu teman-teman bisa download. Ya, ini masih proses ya, masih proses running. Nah, ini sudah. Terus di download saja. Nah, setelah itu di running. Coba cek hasilnya, ada gambarnya enggak. Nanti videonya running ya, dan dia mendeteksi wajahnya. Ya, walaupun tidak sempurna ya, tidak bisa sempurna. Oke, sampai sini dulu materi kita. Ada yang mau ditanyakan? Patah gimana? Faiz? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Oh, itu Cara sudah. ngebukanya gimana, Pak? Cara ngebuka file yang tadi. Sudah Iya, di-download belum ini? ya, Yang ini. Sudah di-download. Nanti ada udah. file namanya output with basis di bagian kiri di folder. Terus Ya, di-download saja.
Nah, ini kan filenya MP4 ya. Terus, iya. MP4 tinggal di play aja video. Kan MP4 itu video kan. Oh, pencet aja Di double, berarti. di double klik kayak mainin video biasa. Di double klik nanti muncul video playernya. Nanti Tapi muncul kalau video saya enggak ya, player. Pak. Enggak apa? Enggak, Saya udah enggak, double klik enggak keluar. enggak. Coba saya kirim video yang udah jadi ya. Saya kirim ke WA. Atau di play di HP juga bisa harusnya MP4. Outputnya memang enggak terlalu apa ya, enggak terlalu detail outputnya. Oh, dikirim nggak bisa MP4. MP4 nggak bisa dikirim ke WA. Atau literal adding is not super. Iya nggak bisa MP4. Saya play. Kadang ada, kadang enggak. Bentar saya share hasilnya. Nah, ini hasilnya. Tuh, ada biru-biru kan? Biru-biru dia mendeteksi. Ini yang kacamata. Kebetulan yang lainnya pada ke belakang, jadi tidak terdeteksi. Yang terdeteksi yang tadi. Nanti bisa dicoba ke video yang lain. Kalau nggak salah video, data sampel video itu ada 3 ya. Nih, 3. Ya, nanti video 2 sama video 3 nanti dicoba. Ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, mungkin kita tutup ya. Terima kasih telah ikut program Hardcode Code. Nanti untuk sertifikatnya nanti saya kirim via WA ya. Ya, Oke, Pak. kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup Pak. sampai di sini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Oke, Baik, Kak. terima kasih Kak.